Halo Tribuners, luas wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menyimpan segudang kekayaan tradisi dan budaya lokal. Salah satu tradisi unik yang tersebar dan berkembang di banyak wilayah bagian timur adalah tradisi makan pinang. Kalau dilihat sekilas, makan pinang bisa saja terlihat seperti kebiasaan yang santai. Orang duduk sambil mengunyah biji pinang yang dicampur sirih dan kapur. Tapi sebenarnya, makan pinang itu punya makna sosial dan budaya yang sangat dalam di banyak komunitas loh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana tradisi makan pinang dijalankan oleh tiga kelompok masyarakat yang berbeda, yakni ada suku Kei di Maluku, masyarakat Papua, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yuk kita sama-sama telusuri makna di balik satu kebiasaan yang sama ini. Pinang sudah eksis sejak ribuan tahun yang lalu di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara bagian barat. Tanaman dengan nama latin Areca catechu ini tumbuh tinggi dan lurus. Buahnya keras, tidak ramah bagi lidah yang belum terbiasa. Karena itu, ia jarang dikunyah sendirian. Pinang hampir selalu ditemani sirih, kapur, dan kadang gambir. Campuran ini diracik secara turun-temurun yang menyatukan rasa, tubuh, dan makna. Secara umum, tradisi makan pinang dilakukan dengan mengunyah buah pinang. Biasanya dipadukan dengan daun sirih dan kapur. Kombinasi ini menghasilkan rasa yang unik seperti pahit, getir, dan terkadang sedikit hangat di mulut. Tapi, lebih dari sekedar rasa. Dalam banyak budaya, makan pinang adalah alat komunikasi dan simbol sosial. Di berbagai komunitas tradisional, sebelum berbicara penting, sebelum menjalin persaudaraan, atau sebelum memulai perundingan, tradisi ini kerap hadir lebih dahulu. Pinang menjadi semacam pembuka hubungan, bukan sekadar suguhan. Di suku Kei yang mendiami kawasan Maluku Tenggara, tradisi makan pinang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Pinang disajikan bersama daun sirih dan kapur kepada tamu sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan sosial. Dalam budaya Kei, saat pinang disodorkan, itu menjadi sebuah pesan tidak tertulis yang menyatakan bahwa kamu diterima di ruang sosial kami. Kamu adalah bagian dari komunitas ini. Karena itu, menolak pinang dalam konteks ini bisa dibaca sebagai sebuah pernyataan jarak sosial. Bukan sekadar tidak suka rasa, melainkan ada pesan yang tersirat tentang posisi hubungan itu sendiri. Pinang di Kei lebih dari sekadar kebiasaan sehari-hari. Ia adalah bahasa budaya, simbol bahwa persaudaraan jauh lebih penting dari formalitas belaka. Kalau kita berbicara tentang Papua, tradisi makan pinang ada hampir di mana-mana. Di pasar, di pinggir jalan, di rumah, bahkan sambil ngobrol santai dengan sesama. Di Papua, tradisi ini sering dipelajari sejak anak-anak dan diwariskan secara turun-temurun. Bukan hanya soal kebiasaan, tapi juga bagian budaya yang membentuk ikatan sosial. Dalam praktiknya, buah pinang sering dikunyah bersama kapur yang diolah dari cangkang kerang, kadang disertai batang sirih. Hasil kunyahan ini sering berwarna merah jingga karena reaksi bahan-bahan tadi. Bagian menariknya, makan pinang di Papua cenderung menjadi aktivitas sosial yang menunjukkan kesetaraan. Duduk bersama sambil mengunyah pinang menjadi cara orang berinteraksi tanpa dibatasi oleh usia, pekerjaan, atau status. Makan pinang di Papua telah lama dilakukan dan seiringnya waktu menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari yang menyatukan masyarakat. Berbeda lagi ceritanya di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor. Di sini, tradisi makan pinang dikenal sebagai bagian dari adat yang sakral. Orang Jawa punya ngamumang, orang Bugis ada pasapu. Sementara di Timor, ada tradisi makan siri pinang yang tertata dalam wadah khusus bernama Oko Mama. Tempat pinang dan siri disiapkan untuk tamu dan dalam berbagai acara adat. Pinang di NTT sering menjadi syarat sahnya suatu proses adat, seperti musyawarah adat, lamaran, hingga penyelesaian persoalan sosial. Tanpa pinang yang disediakan dengan benar dan penuh tata krama, ritual atau pembicaraan sering dianggap belum dimulai secara adat. Ini menunjukkan bahwa pinang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Ia adalah simbol penghormatan dan legitimasi budaya. Di tengah arus modernisasi, tradisi makan pinang tetap bertahan.
Tradisi ini dipertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya oleh setiap suku adat dan karena mereka menjaga identitas dan hubungan sosial yang mendalam. Pinang mungkin kecil dan rasanya pahit, tapi di balik itu ada nilai besar, kebersamaan, penghormatan, dan komunikasi dengan sesama. Tradisi yang sederhana seringkali menyimpan makna yang paling dalam, dan tradisi makan pinang adalah salah satu contohnya. Semoga dari video ini kita bisa lebih menghargai kekayaan budaya Indonesia ya. Kalau Tribuners, ada yang pernah cobain makan pinang juga? Kasih pendapat kamu tentang buah ini di kolom komentar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.